kalau misalkan kamu suka mengulik-ulik tentang masa lalu, tentang bagaimana yang dulu ternyata berhubungan dengan sekarang, ya pasti cocok buat. Tapi kalau enggak, ya move on. Jangan pegang-pegang arsip kalau kamu nggak siap konsekuensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LPM Retor, Media Alternatif Komunikasi Mahasiswa. Saya Jaul Haq. Dan saya Dewi Sinta. Kebetulan sudah membersamai kita Mas Beril dari Radio Buku. Mungkin Mas bisa berkenalan sedikit. Ya, perkenalkan nama saya Beril, aktif di Radio Buku setahun setengah di Radio Buku. Cukup lama Mas ya? Ya. Ini Mas, kita kan kesini tujuannya tadi pengen ngobrol-ngobrol santai seputar Radio Buku sama pengarsipan gitu Mas. Tapi sebelum ke pengarsipan, kita pengen cari tahu dulu nih apa tujuan awal dibentuknya Radio Buku gitu. Ya, latar belakangnya sedikit buat pengantar. Oh iya. Jadi sebenarnya Radio Buku itu salah satu produk dari yayasan yang namanya Yayasan Indonesia Buku. Indonesia Buku itu produknya berupa buku-buku yang hasil riset. Nah, Radio Buku adalah platform komunitas yang diciptakan oleh Yayasan Indonesia Buku untuk memperluas jaringan kayak gitu. Posisinya di situ dan membentuk SDM yang cukup mumpuni dalam buku. Nah, programnya karena namanya Radio Buku, dulu kita bikin streamingan tentang buku lah, entah itu membincangkan buku atau membacakan buku atau membacakan dongeng, membacakan cerpen yang nanti di upload di internet kayak gitu. Jadi dulu kita punya itu platform radiobuku.com untuk mengeksplor buku-buku secara audio kayak gitu. Nah, itu dari tahun 2011 mungkin ya, saya kurang ingat tahunnya, pokoknya tahun-tahun segitulah. Tuh, jadi sebelum podcast rame kita udah mulai kayak gitu. Kalau yang pertama yang menginisiasinya siapa itu? Kalau yang menginisiasi Muhyiddin, Gus Muhyiddin. Nah, ya itu mungkin pengantar singkat Mas ya. Karena pada kesempatan kali ini kita pengen belajar pengarsipan nih Mas. Jadi mungkin nanti Masnya juga bisa ngasih tips-tips pengarsipan yang baik. Tapi sebelum ke itu mungkin bisa ngejelasin dulu maksudnya pengarsipan. Ya mungkin kita nggak asing, tapi pengarsipan itu ya bagaimana ya? Oke, jadi kalau pengarsipan sebenarnya nanti masuknya bukan ke Radio Buku, tapi ke warung arsip. Warung arsip itu sebenarnya suplemen buat teman-teman melakukan riset di Indonesia Buku. Jadi Indonesia Buku membuat bukunya, untuk membuat komunitasnya ada Radio Buku, untuk membantu secara data itu dari pengarsipan atau warung arsip itu sendiri. Nah, kalau di sini kita punya arsip banyak yang dulu berasal dari banyak tempat juga, ada yang sumbangan, ada yang beli, ada yang nyari kayak gitu. Nah, intinya adalah untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk keperluan riset dan penulisan buku. Jadi yang awalnya itu kita punya narasi, tentu harus dibantu dengan data-data yang cukup kuat gitulah untuk memperjelas narasi itu apakah benar atau tidak kayak gitu. Nah, dari situ sebenarnya arsip itu penting. Selain untuk mendukung dalam satu proyek penulisan buku, arsip juga penting untuk mengetahui sejarah. Karena sejarah yang tertulis itu konkret ya, intinya kayak gitu. Soalnya kan ingatan kita mudah hilang kayak gitu kan. Kalau kata siapa sih, Al-Ghazali itu kan ilmu harus diikat kalau nggak salah, ini anak UIN kan. Nah, makanya buat saya arsip itu penting, terutama untuk teman-teman dari pers mahasiswa pada khususnya, tapi umumnya teman-teman masing-masing pribadi itu perlu untuk membuat arsip, entah itu arsip pribadi, arsip bacaan, karena kita bisa nge-track sebenarnya kita itu perkembangan bacaannya kayak gimana. Apakah dulu dimulai dari suka misalkan Terelie, terus suka apa perkembangannya kayak gimana, terus tiba-tiba suka buku-buku Islam, terus masuk ke UIN, itu kan sebuah perkembangan sejarah masing-masing pribadi gitu, dan itu perlu diarsipkan untuk berkontemplasi bagaimana sih sebenarnya perjalanan hidup kita kayak gitu. Aku juga sebenarnya udah dengar gitu. Kalau misalkan kata Gusmu tuh
arsip tuh benteng apa, benteng kesadaran gitu. Iya, iya, Benteng emang. ya. Nah di situ kan tadi aku juga lihat-lihat gitu, banyak gitu arsip-arsip di tahun 90-an gitu. Itu Mas, metode pengarsipan tuh kayak gimana ya? Kalau di kita di warung arsip dan teman-teman radio buku itu, kita metodenya sebenarnya standar aja sih. Kita mendigitalisasi itu kebanyakan arsip di Indonesia itu kan dari 1900-an ada pers di Indonesia ataupun catatan-catatan kependudukan itu kan masih pakai teks ya, masih pakai kertas. Itu kita digitalisasikan, bisa dalam bentuk foto ataupun dalam bentuk scanning kayak gitu. Kalau misalkan dia cukup di scanning, oke ya aman. Kalau misalkan dia butuh perlakuan khusus, misalkan difoto karena lebar, misalkan koran-koran gitu, maka kita foto. Setelah digitalisasi itu kita punya arsipnya nih, punya apa? Punya file soft filenya kita udah punya. Nah, kemudian kita katalogin. Dia masuk di koran apa, topik yang di situ apa, tokoh-tokoh yang terlibat dalam artikel itu apa. Jadi kita punya database besar yang mana kalau misalkan kita mau meriset sesuatu, kita dipermudah dengan itu. Dan ternyata metode digitalisasi ini masih belum sepenuhnya selesai di Indonesia, karena ternyata banyak sekali data-data yang ternyata berharga itu tidak bisa diulik kembali karena ya sudah numpuk, sudah dibuang, sudah jadi bungkus gorengan dan lain sebagainya. Sebenarnya itu sih metodenya di sini cuma digitalisasi terus dikatalogisasi. Kalau fokusnya sendiri Mas? Kalau di sini karena dulu warung arsip itu dibentuk untuk membantu data penulisan ya, untuk membantu data penulisan buku, dan buku-buku yang ada di sini ternyata sangat beragam, maka semua. Jadi mulai dari musik, kuliner, politik, hubungan internasional, hampir semua diarsipkan kalau di sini. Untuk metodenya kan tadi udah sedikit disampaikan. Kalau ditarik ke kita sebagai lembaga pers mahasiswa, tentunya kita juga sebagai organisasi ya Mas ya, kayak pengarsipan tuh dibutuhkan sekali gitu. Mungkin ada tips-tipsnya gitu. Apalagi gitu Mas, kita sering bermain sama data. Gitu kan, bagaimana cara mengolahnya gitu. Iya. Kalau buat teman-teman pers mahasiswa itu ya mengarsipkan data persmanya sendiri. Saya kira itu penting sekali karena kebanyakan kita ada gap waktu yang cukup lama ya. Mungkin kamu tidak kenal sama angkatan 90, nggak kenal sama angkatan 2000. Dan itu kita bisa menariknya, bagaimana rektor dulu diciptakan, bagaimana rektor bekerja, bagaimana rektor itu punya satu stance sosial atau stance politik di mana, itu perlu diarsipkan. Jadi setiap produkmu kamu harus cari arsipnya, harus kamu arsipkan, harus kamu simpen dengan baik. Nah, penyimpanannya ini bukan cuma ditaruh di rak itu enggak, tapi harus benar-benar punya backingan. Misalkan kamu ngarsip disoft-filekan, ada yang taruh di Google Drive, ada yang ditaruh di hard disk kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar kamu sebagai LPM rektor, benteng kesadaranmu itu ada di situ. Jadi kalau misalkan orang nanya rektor itu apa, ya udah ini data kita, inilah kita kayak gitu. Itu sih yang buat, dan tips-tipsnya buat teman-teman ya rajin mencatat sih, cuma ini tuh. Karena dengan catatan kita bisa melakukan banyak hal. Itu aja. Rajin mencatat. Terus ini Mas, ini kan perkembangan zaman buat pengarsipan tuh bagaimana gitu. Apalagi kan kalau misalkan sekarang perkembangan digitalisasi gitu, banyak kolam-kolam di Google Drive gitu. Itu cara mengolahnya juga gimana ya Mas? Lebih baik kita bentuk arsip fisik atau arsip digital? Kalau buat saya arsip digital penting, tapi kalau misalkan sekarang ya teman-teman sekarang ya, kalau misalkan mau udah dari sini ke depan ya udah arsip digital aja. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ngulik-ngulik sejarah yang kemarin, ya mau tidak mau harus berhubungan dengan arsip fisik dong kayak gitu. Cuman karena kita punya perkembangan zaman dan metode pengarsipan secara digital sudah aman, alangkah baiknya teman-teman sudah ke sana, sudah ke digital itu. Karena ya satu, kalau misalkan teman-teman punya majalah nih, kalau zaman dulu kan kita harus baca satu-satu, dan kita nggak tahu sebenarnya isi dalam satu gambar, misalkan kita scan, kita nggak tahu isinya apa saja. Nah sekarang sudah ada kayak beberapa software yang bisa merekognisi karakter-karakter di situ, sehingga kalau misalkan kita mau searching gitu, ya udah kita dapat artikelnya. Itu juga salah satu metode untuk melakukan riset dengan cepat dan mudah, intinya kayak gitu. Jadi memang harus bergerak, zaman harus bergerak kayak gitu. Kalau dulu pram kan masih gunting-gunting ya, udah bukan zamannya. Saya pernah dengar juga gini Mas, ada arsip
pasif sama arsip yang aktif. Nah, itu kalau nggak salah kalau misalkan arsip aktif itu yang masih sering kita akses data-datanya, masih mudah. Nah, untuk metodenya mungkin nanti kalau di Retor sendiri itu kayak gimana sih, Mas? Kalau kamu gimana? Kalau kita sejauh ini kalau arsip aktif ya kita pusatkan ke satu orang untuk menyimpannya, ya kita simpen di Google Drive di apa. Nah, ya itu punya risiko sendiri. Nah, kalau temanmu tiba-tiba hilang, temanmu tiba-tiba kemana, gimana? Jadi iya, bentuknya kalau misalkan arsip itu ya satu ada arsip aktif ya, misalkan yang tadi kamu bilang itu, ya kamu tetap punya database, tetap punya orang-orang yang pegang database, tetap punya bagian yang pegang database kayak gitu. Itu backup itu penting karena dulu ada beberapa kasus di mana misalkan nih aku udah ngasih banyak, udah punya draft tulisan banyak, siap buku banyak gitu, ditaruh di dalam CD misalkan, atau taruh dalam, kalau zaman dulu ya di dalam CD. Udah aman ini, aku udah backup ada 3 jilid, 3 volume gitu kan, CD A B C, tapi tak taruh di dalam kamar. Terus ternyata kamarnya kebakaran. Nah, kalau misalnya kayak gitu susah kan. Nah, makanya kita harus punya backingan yang lain juga ke sana. Apalagi itu arsip organisasi ya. Iya, arsip organisasi kalau hilang pusing gitu kan. Ya. Oke Mas, kalau misalkan gini kan kita udah dapat data tuh Mas, tapi data itu tidak dikelola gitu. Maksudnya data itu mati gitu. Kita cuma cari data dan itu nggak jadi data hidup gitu. Nah, itu kalau kita misalkan mengaplikasikan data yang biar nggak mati itu kayak gimana Mas? Tulis. Ya Kalau ditulis. misalkan kita bikin kayak tulisan terus bikin video itu sama aja bisa menghidupkan data juga. Iya. Intinya menghidupkan arsip itu mengolah. Jadi kalau misalkan teman-teman cuman ngumpulin data, nggak ada bedanya sama itu buat bungkusan gorengan kalau tidak diolah. Kalau tidak diolah. Iya, karena pengarsipan itu bisa hidup kalau misalkan dia dihidupkan dengan cara apapun, dengan cara ditulis. Kalau misalkan teman-teman di sini kan posisinya Retor nih, LPM ya ditulis kayak gitu. Kalau teman-teman misalkan di rumah produksi video ya di videoin sebagai posisi dirisetkan gitu kan, ke sana sih. Sederhana kok arsip itu, cuman jalannya yang susah gitu aja. Iya, suka kosong. Kalau misalkan bicara sama kan kayak riset kayak gitu, pengumpulan data kayak pusing banget gitu. Emang kayak gitu. Emang pusing apa gimana? Iya, emang kayak gitu. Jangan dikira semua itu bisa dimudahkan oleh teknologi. Masih ada yang harus tetap susah supaya orang tetap engage gitu kan. Memang pengarsipan itu jalan sunyi dan ya dinikmati dalam kesunyian. Dinikmati dalam kesunyian. Itu Mas kan banyak tuh tadi arsip-arsip tahun 90 itu pengumpulannya gimana Mas? Apa datang ke tiap-tiap daerah apa? Ini arsip apa nih yang kamu ngomongin? Yang tadi koran, ada majalah. almanak apa tuh? Almanak kebudayaan. Itu kan nggak cuma kebudayaan di Indonesia, di tiap-tiap daerah. Iya. Tiap-tiap daerah. Itu berarti kunjungan gitu apa gimana? Tergantung sih ya. Ada yang kalau misalkan konteksnya arsip maka kita nyarinya ya yang di koran-koran lokal. Kalau konteksnya arsip, kalau konteksnya riset kita bisa datang. Kalau konteksnya arsip ya kita kumpulin Solo Pos dapat, Tribun mana dapat, Radar mana dapat. Itu dikumpulin aja udah. Nah, itu kalau udah dikumpulin kita udah punya berapa ribu eksemplar gitu ya udah baru kita olah. Mana sih artikel tentang kebudayaan? Soalnya kan kalau di koran lokal kebanyakan kriminal kan. Kehilangan apa, pencurian, perampokan gitu kan. Itu kebudayaan bukan enggak. Nah, harus dikelompokkan sendiri nanti, dicari-cari sendiri. Kalau pengalaman Masnya sendiri selama ini ya, setelah melakukan pengarsipan mungkin untuk pribadi juga atau untuk radio buku, itu kesulitannya apa atau apa yang menarik buat Masnya secara pribadi? Kalau kesulitan sulit semua sih. Jadi emang apa ya? Ya yang tadi aku tak bilang bahwasanya mengarsip itu kan sunyi ya. Kita nggak punya kita nggak dapat apresiasi. Kalau kita nggak ngolah sendiri kita juga nggak dapat apa-apa. Dan prosesnya panjang, melelahkan secara fisik maupun secara mental. Cuman ada kepuasan tersendiri saat kita bisa mengerti sedikit rahasia-rahasia yang ada di masa lalu kayak gitu. Itu sebuah kesenangan tersendiri buatku kayak gitu. Dan aku nggak bisa memaksakan kesenangan mengarsip itu kepada orang lain karena memang itu sangat-sangat subjektif dan sangat-sangat personal, sentimental kan posisinya. Kalau misalkan kamu suka mengulik-ulik tentang masa lalu, tentang bagaimana yang dulu ternyata berhubungan dengan sekarang, ya arsip cocok buatmu. Tapi kalau enggak ya move on. Jangan pegang-pegang arsip kalau kamu nggak siap konsekuensinya. Intinya kayak gitu. Oke. Menarik ya.
Ya menarik sih, cuman ya capek gitu aja. Tapi bahagia mas. Ya seneng lah karena hobinya di sini ya sudah gitu, dinikmati. Dinikmati. Heeh. Tuh. Ya, mungkin itu ya pentingnya pengarsipan, gimana kita tuh memang tidak bisa lepas dari pengarsipan itu sendiri. Ya. Setiap setiap jalan hidup kita pasti ada jejaknya, dan jejaknya itu kalau diarsip menarik. Ya. Gitu. Oke. Mungkin obrolan kita dicukupkan dulu. Siap. Mas. Terima kasih sebelumnya buat Mas Bere Yuk. sudah menyempatkan waktunya sama bareng-bareng kita. Mungkin kedepannya nanti kita juga nggak putus silaturahmi. Oh, gitu. siap. Oke. Buat teman-teman, terima kasih sudah mampir di kita. Lebihnya mohon maaf.